Selamat datang kembali di YouTube channel dan podcast Andi Suwanda. Hari ini saya akan menjawab pertanyaan dari subscriber, yaitu mengenai cara mengatasi penolakan dari vendor yang tidak mau tanda tangan formulir listing. Vendor hanya bilang kalau ada klien bawa aja ke sini dulu, nanti baru mau istilahnya tanda tangan mengenai formulir tersebut. Nah, jadi pertanyaan ini itu biasanya banyak ditemui pada waktu di lapangan. Banyak agent itu yang mengalami hal seperti gini. Saya pun juga kadang mengalami hal seperti gini. Jadi ada ketakutan dari agent. Nantinya kalau seandainya vendor tidak mau tanda tangan formulir listingan, bisa saja di bypass atau tidak dibayar komisinya. Maka dari itu timbullah pertanyaan yang seperti gini. Maka dari itu saya akan mencoba menjawab sebisa saya apa yang harus kita lakukan apabila kejadian ini menimpa Anda. Sebelum saya jawab mengenai caranya, ada baiknya kita harus tahu dulu mengapa vendor tidak mau tanda tangan formulir listingan yang kita sodorkan ke mereka. Jadi alasan yang pertama yang cukup klasik adalah vendor tidak mau terikat. Jadi mereka takut seandainya mereka tanda tangan formulir listingan, mereka akan terikat pemasarannya dengan Anda. Pertanyaannya adalah itu kalau laku. Kalau misalnya tidak laku, mereka akan ketakutan. Padahal sebetulnya formulir listingan itu kan ada dua macam. Ada yang sifatnya open, ada yang sifatnya eksklusif listing. Tetapi karena mungkin dia dengar dari temannya, dari relasinya mengenai bad experience pada saat mereka tanda tangan formulir listingan, bad experience-nya akhirnya terikat. Padahal yang jual sendiri tetap harus membayarkan komisi kepada agent. Nah, dengan ketakutan-ketakutan seperti itu, akhirnya vendor tidak mau tanda tangan. Apalagi di saat sekarang, di musim COVID, di musim pandemi, Anda minta ketemuan dengan mereka. Mereka juga ketakutan. Jadi mereka ini tidak mau ketemu dengan Anda karena takut nantinya tertular oleh virus COVID-19. Terus ada juga alasan adalah mungkin vendor Anda adalah orang yang sibuk. Dia bekerja, dia berbisnis. Jadi dengan adanya agent-agent yang mau ketemu dia mikir nanti akan menjadi repot ke beliau. Jadi akhirnya banyak dari vendor itu akhirnya hanya bilang pasarkan aja dulu, nanti kalau ada pembeli baru bawa ke sini. Itu klasik sekali. Nah, terus pertanyaannya adalah bagaimana cara kita mengatasi masalah tersebut. Jadi ada beberapa langkah yang saya coba sarankan kepada Anda apabila Anda mengalami hal tersebut. Yang pertama, usahakan bahwa proses listing dan proses presentasi listing yang benar dan profesional. Jadi apabila Anda di dalam training itu diajarkan cara yang proper, cara yang benar di dalam menyajikan presentasi listing, maka seharusnya hal-hal tersebut bisa diminimalisasi. Jadi kalau vendor mengerti proses listing dan apabila dijelaskan dengan baik dan benar, seharusnya mereka mau tanda tangan. Jadi pengalaman saya sebetulnya apabila vendor sudah mau ketemu, rekod saya untuk vendor mau tanda tangan formulir itu mencapai 95%. Hanya 5% yang ada ketakutan tidak mau tanda tangan formulir perjanjian tersebut. Nah, jadi kalau sebetulnya Anda sudah menjalani proses listing, proses presentasi listing dengan baik dan benar sesuai dengan
yang seharusnya. Karena kalau di Reward itu sudah diajarkan bagaimana proses listing yang benar, sehingga akhirnya dapat memaksimalkan chance Anda untuk mendapatkan tanda tangan vendor di formulir kerjasama pemasaran. Nah, jadi apabila memang Anda belum, coba dilatih diri Anda lagi bagaimana Anda bisa mempresentasikan mengenai jasa Anda, mempresentasikan cara pemasaran Anda, sehingga akhirnya vendor merasa bahwa menandatangani formulir kerjasama pemasaran dengan Anda itu adalah hal yang sangat menguntungkan. Terus kemudian cara yang kedua, berhasil atau tidaknya Anda mendapatkan tanda tangan pemasaran adalah tergantung dari cara Anda menyampaikan, cara Anda mengkomunikasikan. Jadi banyak kadang itu yang gagal mengkomunikasikan, sehingga akhirnya terjadilah ketakutan-ketakutan dari vendor untuk bertanda tangan atau menandatangani form kerjasama dengan Anda. Contoh, banyak kesalahan dari agent properti itu dalam meminta tanda tangan itu dia itu menjelaskan formulir open, formulir eksklusif, dijelaskan satu-satu. Benar atau salah? Ya ada benarnya tetapi ada salahnya. Saran saya adalah Anda betul-betul menggiring itu. Kalau memang klien itu sudah merasa senang dengan Anda, majukan dulu formulir eksklusif, bukan open, ya kan? Kecuali memang ada permintaan dari vendor untuk meminta open. Contoh-contoh seperti itu adalah cara komunikasi. Jadi kadang mungkin dari cara komunikasi kita yang kurang pas, kurang terdengar profesional, sehingga akhirnya vendor merasa nggak ada untungnya untuk tanda tangan formulir pemasaran dengan Anda. Nah, jadi apalagi nih kadang mungkin agent di dalam menyampaikan, mungkin vendor bertanya, "Loh, kenapa saya harus bertanda tangan?" Terus kemudian mungkin beliau menjawab gini, agent, "Ya Pak, supaya Bapak nanti jelas masalah komisinya, supaya Bapak nggak lupa." Nah, keuntungan di siapa dengan Anda menjawab seperti itu? Keuntungannya adalah di Anda, bukan di orang tersebut. Nah, pada dasarnya, prinsipnya, kalau Anda mau mendapatkan tanda tangan tersebut, Anda harus bisa mengkomunikasikan bahwa dengan menandatangani formulir pemasaran adalah untuk kepentingannya klien Anda, bukan kepentingan Anda. Nah, apabila hal itu bisa Anda komunikasikan dengan baik, saya yakin vendor mau tanda tangan. Oke. Nah, akhirnya step terakhir, Anda sudah menjelaskan proses listing dengan benar, Anda mengkomunikasikannya dengan benar, tetapi tetap saja vendor tidak mau tanda tangan. Then what next? Ya kan? Hal itu pasti terjadi. Kita tidak bisa semuanya perfect 100%, semuanya mau tanda tangan. Kadang ada yang tidak mau tanda tangan. Jadi apa langkahnya? Nah, jadi saya biasanya memproteksi apabila klien tidak mau tanda tangan dan akhirnya terjadi transaksi terhadap properti tersebut. Yang akan saya lakukan adalah uang tanda jadi dari pembeli harus masuk ke rekening kantor. Supaya apa? Supaya Anda tidak di-bypass. Hak komisi Anda tetap terbayarkan. Jadi masuk ke kantor, uang tanda jadinya Anda bikin MOU yang jelas, yang mengatur mengenai hak dan kewajiban pembeli dan juga hak Anda sebagai agent properti. Nah, apabila hal ini sudah bisa Anda lakukan dengan benar dan baik, saya rasa untuk pertanyaan tersebut ini
sudah terjawabkan. Jadi semoga pertanyaan Anda ini sudah bisa saya jawab dengan baik, dan semoga dapat Anda praktekkan apabila Anda menemui hal-hal tersebut. Terima kasih.